Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau nyatakan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memelihara setiap hidup kami Tuhan. Kami bawa syukur kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Oh, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu sedalamnya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Kau
seperti-Mu Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kau saja kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, yes Lord, di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, Kau besar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu. Bagimu segala pujian. Yesus, bagi Haleluya. segala pujian. Kau layak Tuhan. Thank you, God. Haleluya. Glory, glory Engkau bagimu layak Tuhan. Yesus. Engkau layak Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ada sukacita dalam nama Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, Yesus. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Hey. Haleluya. Yesus, Kau baik Tuhan. Tidak membawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dia besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia
besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Ada sukacita dalam rumah Tuhan, amin. Mari yang bersukacita, tepuk tanganmu. Woo! Tuhan Yesus baik. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, yeah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, yeah. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Gloria. Glory lagi buat Tuhan. Thank you Lord. Amin. Tuhan baik, amin. Ada kuasa dalam rumah Tuhan. Ada kuasa dalam kita. Amin. Tuhan yang berikan kita kuasa. Haleluya. Woo. Katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya siapa? Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi. Oh, oh. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik dalam hidup kami Tuhan.
membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi, oh, nama di atas segala nama. Yesus, segala yang membebaskanku. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. One more. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Shalom Bapak Ibu semua. Pada minggu pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan yang berjudul Expanding the Kingdom atau bersatu memperluas kerajaan Allah. Sebelum saya mulai sharing ini, saya akan ajak Bapak Ibu semua untuk berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan luar biasa pada minggu pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan sharing firman Tuhan ya Tuhan. Kami percaya ini merupakan rencana-Mu Tuhan bagi kami semua, untuk kami belajar ya Tuhan, lebih lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami mau pakai hati kami yang luas ini Tuhan, untuk mendengar kebenaran daripada-Mu. Berbicaralah, pakai mulut bibir hamba, untuk Engkau pakai secara luar biasa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pada minggu pagi hari ini, ayat bacaan kita terambil dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Bunyinya, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Di ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Berbicara tentang keteladanan, pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah memberikan teladan yang baik kepada saya pribadi. Teladan yang diberikan oleh mereka, yaitu mereka begitu giat dalam bekerja. Kedua orang tua saya mempunyai bidang pekerjaan yang berbeda, di mana ayah saya membuka toko material, sedangkan ibu saya bekerja di satu perusahaan swasta. Dari saya kecil, saat saya masih bersama mereka, ayah saya begitu konsisten bekerja dengan rutinitas yang sama berpuluh-puluh tahun. Bangun pagi jam 5 pagi dan tidur pun jam 11 malam. Dan itu rutinitas telah berjalan selama puluhan tahun. Hari libur pun dia tetap membuka tokonya setengah hari. Demikian pula dengan ibu saya, dia begitu rajin dalam bekerja dari pagi sampai terkadang sampai larut malam jam 9-10 malam. Yang luar biasa, mereka masih melakukan aktivitas yang sama hingga saat ini, dikala usia mereka 80 dan 70 tahun. Mereka masih rajin bekerja dan masih memikirkan usahanya masing-masing. Dampak positif yang saya lihat dari mereka adalah mereka menjadi lebih sehat dan tajam dalam berpikir.
Ketika saya tanya, kapan mereka akan pensiun? Mereka bilang tidak mau pensiun, karena nanti bisa pikun. Good job. By the way, yang saya sangat bersyukur bahwa mereka sudah menerima Tuhan Yesus kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu. Cerita keteladanan yang bisa kita baca di Alkitab adalah cerita keteladanan dari Paulus, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8, seperti yang kita baca tadi. Kita tahu sejarah kehidupan dari Paulus adalah hal yang paling luar biasa dalam sejarah gereja. Dan kita yakini bahwa oleh karena Paulus, maka gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat dan menjadi pusat kekristenan pada saat itu. Hal yang saya kagumi dari pribadi Paulus adalah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupannya. Dalam arti, hidupnya berubah 180 derajat dari orang yang menganiaya murid-murid Yesus sampai menjadi pelayan Tuhan hingga akhir hayatnya. Dalam kisah pertobatan Paulus, memang pada mulanya Tuhanlah yang memilih dia untuk bertobat. Tapi keputusan untuk melayani dan memberitakan Injil keselamatan adalah keputusan dari Paulus sendiri. Sangat disayangkan bahwa banyak orang yang sudah diselamatkan, tetapi menyia-nyiakan waktu dengan tidak melakukan hal-hal untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mempergunakan talenta yang ada dalam melayani Tuhan, dan tidak menghargai karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Saya sendiri dibaptis kira-kira ketika saya masih kelas 2 SMA, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Memang begitu saya dibaptis, terdapat perubahan signifikan dalam kehidupan saya. Saya yang tadinya jarang ke gereja menjadi rajin ke gereja, rajin ke sekolah hingga saya lulus di perguruan tinggi. Hanya sangat disayangkan ketika saya mulai dunia kerja, saya jatuh dalam dosa pornografi. Di mana ketika saya lelah bekerja, pada malam harinya saya senang mencari hiburan dengan menonton video-video tersebut. Saya tidak mempergunakan waktu yang baik dalam melayani Tuhan, sampai satu titik di mana saya dikeluarkan dari pekerjaan saya. Dan bukan itu saja, karena saya bekerja di negara lain, visa saya tidak diperpanjang, alias diusir pulang ke Indonesia. Tuhan pakai segala cara agar supaya anaknya kembali. Tapi saya tidak ingin mengulang kejadian yang sama, jadi hendaklah kita belajar dari setiap pengalaman yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Sesuai topik minggu ini, yang adalah bersatu memperluas kerajaan Allah, kita melihat keteladanan dari Paulus yang bisa kita jadikan guidance atau tuntunan dalam tugas kita sebagai pengikut Tuhan. Yang pertama, Paulus memiliki komitmen yang utuh. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, Paulus memiliki komitmen yang luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hal ini terbukti di dalam Kisah Para Rasul 20 yang Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di sana dituliskan bahwa Paulus memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan. Paulus mengajar, menasihati, berdoa untuk jemaat, dan mengunjungi jemaat ke banyak kota, seperti ke Makedonia, Syria, Filipi, Efesus, Yerusalem, dan kota-kota lainnya dengan berjalan kaki dan berlayar. Bisa dibilang bahwa Paulus adalah pelayan Tuhan di Alkitab yang paling banyak melayani dari kota ke kota dalam jangka waktu yang pendek. Paulus tidak segan-segan dalam melayani jemaat Tuhan, dengan arti kata tidak mundur atau menghindar karena takut. Tetapi Paulus tetap menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam keadaan apapun. Seperti yang kita baca di ayat 20 dan 27, bahkan di ayat 24 dituliskan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asalkan aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang kuterima oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi. Ada teman saya yang menjadi seorang singer di gereja pada waktu saya bersekolah dulu yang komplain bahwa dia diberikan jadwal hampir tiap seminggu dan tidak ada waktu liburnya. Sedangkan teman saya yang lain merasa bahwa jadwal yang diberikan gereja tidak sebanyak teman sepelayanannya. Jadi dia merasa iri. Saya melihat bahwa mereka melayani semau-maunya dia. Dalam arti, kalau waktu dan tempat sesuai dengan keinginan, atau dengan kata lain,
mereka ingin melayani atau tidak, ya libur dulu. Jadi mereka melayani Tuhan dengan seenaknya sendiri. Apakah itu teladan yang Paulus berikan? Tidak usah jauh-jauh, saya melihat komitmen yang luar biasa dari keteladanan pelayan Tuhan di Gereja Roh Balikpapan. Banyak di antara mereka yang memiliki kesibukan dan aktivitas lain selain melayani Tuhan. Akan tetapi mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan dana untuk supaya Gereja Roh Balikpapan dapat bertumbuh dan melayani dan menjangkau jiwa untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan yang saya lihat dalam proses perpindahan gereja beberapa bulan yang lalu, saya sendiri sempat pesimis bahwa gereja dapat pindah dalam jangka waktu 1 bulan saja. Akan tetapi dengan komitmen dari pelayan-pelayan Tuhan, tiada yang mustahil. Kita semua bisa merasakan nyamannya tempat beribadah di tempat yang baru. Itu semua saya perhatikan adalah berkat dengan komitmen-komitmen dari pelayan jemaat di Gereja Roh Balikpapan. Sebagai hasil, apa yang Tuhan jaga dalam kehidupan mereka, Tuhan pelihara keluarga dan pekerjaannya, di mana yang saya tahu mereka excellent dalam pekerjaan dan memiliki tanggung jawab dalam keluarga. Kalian memang Paulus-Paulus yang luar biasa. Good job. Yang kedua, Paulus memiliki kasih yang tulus. Di Alkitab dituliskan bahwa dalam pelayanannya Paulus banyak mencucurkan air mata, karena banyak mengalami pencobaan dari orang-orang Yahudi yang akan membunuhnya. Seperti dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19 dan diulang kembali di ayat 31, Paulus memiliki kasih yang tulus kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Dalam pelayanannya, Paulus begitu mengasihi jemaatnya. Paulus tidak hanya menyampaikan firman, tapi mengajar, bersaksi, menasihati, dan memperingati orang-orang yang percaya supaya terus-menerus menghidupi firman Tuhan dan mengajarkan cara hidup yang taat akan perintah Tuhan. Paulus menyadari bahwa dalam dia melayani, dia memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa penuh terhadap umat yang digembalakannya dan dengan tidak putus-putusnya berdoa kepada Tuhan. Ketika saya kuliah dulu, saya teringat akan seorang teman yang pada akhirnya menjadi ketua komsel saya di gereja tempat saya berjemaat dulu. Dia seorang yang sangat peduli pada anak-anak komselnya. Contoh kepeduliannya, oleh karena kita semua adalah perantau yang jauh dari keluarga, dia sangat memperhatikan sekali pada anak-anak komselnya. Setiap kali berkomsel, dia selalu memasak untuk kita semua. Pada saat itu ada 14 anak-anak komselnya dan kesemuanya laki-laki. Kebetulan ketua komsel saya adalah seorang wanita. Contoh lainnya, ketika di antara kita ada yang ulang tahun, ada yang sakit, bahkan pindah kos atau pindah rumah, ketua komsel kita tersebut sigap untuk membantu mempackingkan barang-barang kita dan membuatkan list supaya tidak hilang atau tercecer. Sungguh pelayanan luar biasa yang dia sudah berikan bagi kita. Kita semua sangat terberkati oleh pelayanan yang tulus dari ketua komsel kita pada saat itu. Yang terkadang kita sendiri malu karena kita tidak bisa membalas dari apa yang sudah dia perbuat pada saya dan teman-teman saya. Keteladanan Paulus yang ulas asih kepada jemaat Tuhan menunjukkan kerendahan hati dan melayani Tuhan. Dia tidak ingin dilayani, tetapi melayani dan menunjukkan karakter ilahi yang dia hidupi. Selama saya bergereja, teladan yang sama yang saya lihat dari orang tua rohani saya adalah mereka tidak ingin dipuji oleh karena pangkat, jabatan, pengaruh, baik itu di gereja maupun di luar gereja. Tapi orang lain yang menilai dia dan memuji dia karena memiliki sifat ilahi yang membuat kita semua kagum. Yang ketiga yang saya bisa bagikan adalah Paulus memiliki keteladanan yang terpuji. Dalam pelayanannya, Paulus memberikan teladan yang baik kepada jemaatnya. Dalam arti, dalam pelayanan Paulus di Efesus selama kurang lebih 3 tahun, Paulus telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dan pelayanannya. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan orang-orang yang mendampinginya dalam pelayanan dengan bekerja keras dan tidak menggantungkan hidupnya dari pemberian jemaat.
Hal ini ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 33 bahwa perak dan emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Pernyataan tersebut bukan berarti Paulus tidak memerlukan semuanya itu. Namun dia ingin memastikan bahwa dia tidak mengharapkan harta yang diperoleh tanpa usaha. Paulus mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah dan bergantung penuh pada Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada keinginan Paulus untuk menyenangkan diri sendiri, tapi dia hidup hendak menyenangkan hati Tuhan. Di ayat 22-23 dikatakan bahwa sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku dan bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Penderitaan tidak membuat Paulus takut karena kasihnya pada Tuhannya. Banyak penatua di roh ministry yang menjadi contoh dari keteladanan tersebut. Salah satunya adalah Pak Frankie Utana dan Ibu Memen. Sudah sejak lama rumah mereka terbuka untuk anak yatim piatu, anak-anak muda yang putus sekolah, bahkan anak-anak yang terlibat kriminal untuk dipulihkan. Cerita yang saya dengar langsung dari beliau bahwa sudah beberapa kali, baik itu handphone, dompet beliau diambil oleh anak asuhnya yang kabur dari rumah. Bahkan satu kali motor beliau pernah dibawa lari oleh anak didiknya yang sampai saat ini tidak pernah kembali. Akan tetapi beliau tidak pernah menyesal dan sampai sekarang tetap memelihara anak asuhnya. Yang ketika 5 tahun lalu saya berkesempatan berkunjung ke Bali, ke rumah beliau, anak asuhnya berjumlah lebih dari 30 orang. Yang luar biasa adalah mereka membiayai semua anak asuhnya tidak dengan donasi atau sponsor dari yayasan atau lembaga apapun, tapi dari dana yang mereka miliki dari usaha dan hasil mereka dalam melayani Tuhan. Saya juga pernah membaca kisah seorang polisi di daerah terpencil di Kalimantan Timur, di mana dia membiayai puluhan anak yatim piatu dari gaji dia seorang polisi. Sedangkan dia sendiri mempunyai 3 anak yang masih harus dibiayai. Jadi, kesehariannya istrinya memasak untuk keluarganya dan semua anak asuhnya. Dia bersaksi bahwa sebetulnya mustahil dengan gaji dia seorang polisi dengan pangkat yang tidak begitu tinggi bisa menghidupi keluarga dan anak asuhnya. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang. Satu momen yang paling mengharukan adalah buat dia adalah ketika dia bekerja di luar kota setiap Jumat. Momen yang paling mengharukan buat dia adalah karena dia bekerja di luar kota, setiap Jumat sore anak-anak asuhnya berbaris dan ketika melihat sang polisi pulang, mereka berlarian untuk memeluk dan menciuminya. Saya sendiri iri dengan mereka semua. Tetapi memang luar biasa pelayanan dari orang-orang tersebut. Kesimpulan dari ini semua adalah bahwa dari kisah pelayanan Paulus, kita bisa belajar bahwa Paulus telah mempraktikkan 3 hal seperti ini, yaitu komitmen yang utuh, memiliki kasih yang tulus, dan memiliki keteladanan yang terpuji. Paulus melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hati, bahkan tidak menghiraukan jikalau nyawanya terancam. Dan hasil kerja kerasnya adalah banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan pelayanannya berkembang secara luar biasa. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita ikut teladan Paulus untuk melayani pekerjaan Tuhan seturut dengan talenta yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu di marketplace maupun di gereja Tuhan. Mari kita melayani dengan penuh sukacita, penuh antusias, karena kita bekerja untuk Raja segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala, saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Biarlah keteladanan dari Paulus menjadikan rema bagi kita, untuk kita giat dan melayani Tuhan. Memiliki komitmen yang penuh, memiliki kasih, dan memiliki teladan yang terpuji ya Tuhan, dari Rasul Paulus. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami. Kami mau Bapa, belajar banyak hal dan banyak perkara Tuhan, bahwa kami telah memiliki talenta yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami dalam melayani Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa Bapa. Pada minggu pagi hari ini kami telah belajar akan kebenaran daripada-Mu. Terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.